Donor Yuer, kami tidak memiliki aturan tentang perjudian di sini. Jika Anda ingin menantang, Anda dapat menantangnya, atau Anda dapat bertaruh, tapi mari kita ubah taruhannya, kata Liu Kuo juga. Yang kalah harus langsung keluar dari puncak 9 surga, kata Xiao Yuer lagi. Taruhan ini sepertinya tidak kecil, kata semua orang satu demi satu. Tapi Liu Kuo berkata, tidak apa-apa. Liu Kuo segera menatap Jie Tian, matanya seolah berkata, apakah kamu berani? Xianhai Yuer, kamu yang meminta ini. Setelah Jie Tian mengatakan ini, dia juga melompat ke platform kompetisi. Dia juga melihat ke arah Chu Feng, jangan cemas. Aku akan menjaga gadis ini dulu, lalu aku akan menjagamu. Desir. Tapi saat dia sedang berbicara, Xiao Yuer mendatanginya dan meninju. Seluruh platform kompetisi tiba-tiba bergetar hebat. Pukulan Xiao Yu lah yang mengenai penghalang pertahanan Jie Tian. Pukulan Xiao Yuer cukup kuat, dan riak yang ditimbulkannya mendatangkan malapetaka di arena kompetisi. Penghalang pertahanan di sekitar Jie Tian belum bergerak sama sekali, belum lagi retakan, bahkan belum bergerak. Perang tandingan kelas 1, kata Chu Feng dan Xianhai Shaoyu secara bersamaan. Mereka semua melihat bahwa kekuatan penghalang Jie Tian, meskipun itu adalah jubah Dewa Naga, seharusnya merupakan kekuatan tempur dari Dewa kelas 8. Namun nyatanya, dia memiliki kekuatan tempur seperti manusia setengah Dewa kelas 9. Inilah mengapa Xiao Yuer tidak bisa menembus penghalang ini. Prajurit tingkat pertama di dunia anti-perang, Jie Tian, dengan jubah Dewa Zunlong, memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bukankah itu sebanding dengan dewa tingkat 9? Setelah mendengar perkataan Xianhai Shaoyu dan Chu Feng, para penonton juga memiliki pandangan baru tentang Jie Tian. Ku bilang, setelah meninggalkan Laut Bintang Kuno, tanpa pelindung-pelindung, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku. Jie Tian berdiri di sana dan memandang Xiao Yuer dengan jijik. Pada awalnya, dia selalu membenci Taiko Xinghai, tapi sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk membalas rasa malunya. Dan dia mengalahkan Xiao Yuer di depan semua orang. Xiao Yuer tidak berbicara, tetapi aura di sekelilingnya berubah, tidak hanya auranya menjadi lebih kuat, tetapi dua pasang sayap aura muncul di belakangnya. Sayapnya sangat istimewa, terlihat seperti sirip ikan, tetapi sangat indah dan indah. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti peri. Tapi kekuatan yang dia pancarkan sangat mendominasi. Xiao Yuer meninju lagi, dan penghalang pertahanan yang dibanggakan Jie Tian segera rusak. Sebab, setelah muncul dua pasang sayap yang mirip sirip ikan, aura ikan kecil itu kembali membaik. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat setengah dewa kelas 9. Terlebih lagi, setelah pukulan ini menghancurkan penghalang pertahanan, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, dan langsung menuju ke langit. Melihat situasi ini, Jie Tian mengerutkan kening dan tidak berani gegabah lagi. Kemudian kekuatan penghalang naik di bawah kakinya, berubah menjadi naga yang berenang, dan melarikan diri ke atas naga itu. Xiao Yuer tidak mengejarnya, tapi dia berdiri, mengepalkan tangan kirinya, dan busur kekuatan muncul, lalu dia menarik tangan kanannya, dan panah kekuatan muncul. Desir-desir. Dalam sekejap, beberapa panah kekuatan terbang menuju Jie Tian satu demi satu. Tapi naga perenang di kaki Jie Tian menggunakan formasi khusus dan sangat cepat, ia menghindari panah kekuatan Xiao Yu satu demi satu. Dan panah kekuatan itu memiliki efek pelacakan, dan mereka tampak menjadi hidup setelah ditembakkan ke udara. Seperti ikan, ia melompat dan berenang di udara, dan dengan cepat mengejar Jie Tian. Seni bela diri yang fleksibel. Meskipun tingkat budidaya Chu Feng belum mencapai tingkat Xiao Yuer dan Jie Tian. Namun saat menyaksikan pertarungan dan menggunakan Sky Eye, dia masih bisa melihat pertarungan dengan jelas.
Dia telah melihat bahwa seni bela diri Xiao Yuer sangat kuat, dan itu seharusnya merupakan seni bela diri yang dilarang oleh Tuhan. Untuk melihat situasi pertempuran dengan jelas, banyak orang jenius telah meningkatkan budidaya mereka di tempat terbuka atau dalam kegelapan. Namun, dia setidaknya harus dipromosikan menjadi dewa tingkat 8, jika tidak, dia tidak akan bisa melihat dengan jelas sama sekali. Bahkan jika kemampuan observasinya tidak mencukupi, demigod kelas 8 tidak dapat melihat situasi dengan jelas sama sekali. Misalnya, kesombongan Qin Xuan langsung berubah dalam 3 cara. Dia meningkatkan tingkat kultivasinya dari setengah dewa tingkat 6 ke tingkat 9. Bukan hanya untuk membuktikan kekuatannya di depan umum, tapi juga untuk melihat dengan jelas situasi pertarungan antara Xiao Yuer dan Jie Tian. Mungkinkah itu adalah keterampilan bela diri terlarang dari klan ikan laut abadi, lompat busur panjang terlarang? Setelah beberapa pengamatan, kata Qin Xuan. Begitu kata-katanya keluar, semua orang langsung mulai berbicara. Tidak mungkin, apakah lompatan busur panjang terlarang ilahi yang legendaris telah berhasil dilakukan oleh ikan di laut abadi? Banyak dari mereka tidak bisa melihat dengan jelas situasi pertempuran dan hanya bisa menyaksikan keseruannya. Tapi jelas bahwa dia memiliki pemahaman tentang seni bela diri terlarang ilahi yang disebutkan oleh Qin Xuan. Justru karena pemahaman itulah saya sangat terkejut. Benar, itulah bagian terlarang dari klan ikan laut abadi kita, lompat busur panjang terlarang. Saat semua orang ragu, Xianhai Shaoyu langsung memberikan jawaban positif. Dan jawabannya membuat semua orang menyadari dengan jelas bakat Xianhai Yuer. Saat ini, Xianhai Shaoyu tidak perlu menjelaskannya, sebaliknya, Chu Feng sudah mengetahui kekuatan keterampilan bela diri ini. Lompatan busur panjang terlarang ilahi. Ini adalah keterampilan bela diri terlarang yang diperoleh oleh klan ikan laut abadi di reruntuhan kuno. Dikatakan bahwa sejauh ini, hanya pemimpin klan generasi pertama dari klan ikan Xianhai yang berhasil mempraktikkan lompatan busur panjang terlarang ilahi. Namun saat itu, pemimpin generasi pertama klan ikan Xianhai pernah berkata bahwa dia pun tidak dapat menguasai seni bela diri ini dengan sempurna. Pasalnya, anak panah yang ditembakkannya hanya bisa memiliki efek pelacakan. Jika seseorang mencapai kesuksesan besar dalam budidaya, anak panah yang dia tembakkan dapat meledak, dan ledakannya sangat dahsyat. Dan dalam waktu singkat yang didiskusikan semua orang, puluhan ribu panah kekuatan muncul di kehampaan. Panah kekuatan itu seperti tentara, bukannya mengejar mereka secara membabi buta, mereka mulai membentuk formasi dan memblokirnya ke segala arah. Segera, kemunduran Jie Tian sepenuhnya diblokir. Melihat situasi ini, Jie Tian juga mengaktifkan kekuatan penghalang, mengerahkan formasi serangan dan pembunuhan, dan ingin membuka kembali anak panah yang menghalangi jalan. Namun saat berikutnya, arena pencak silat mulai bergetar hebat, dan bahkan orang-orang yang berdiri di luar arena pencak silat pun merasakan kesan tertentu. Ledakan, banyak ledakan terjadi di sekitar Jie Tian, dan riak kuat hampir menutupi platform seni bela diri. Aku pergi, gadis ini sangat kuat. Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Sungguh luar biasa, Xian Miao Miao juga setuju. Qin Xuan, yang juga menonton, mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Xianhai Shaoyu kepadanya sebelumnya. Sekarang sepertinya Xianhai Shaoyu tidak berusaha menakutinya. Xiao Yuer memang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Mari kita tidak berbicara tentang setengah dewa kelas 6, meningkatkan tingkat budidaya kelas 3, dan mencapai setengah dewa kelas 9. Kecakapan tempur dan penguasaan seni bela diri Xiao Yu telah mencapai tingkat tertinggi. Jelas sekali, alasan mengapa terjadi ledakan yang begitu dahsyat adalah karena Xianhai Yuer telah berlatih seni bela diri terlarang secara ekstrim.
Dia telah melatih keterampilan bela diri ini ke tingkat yang bahkan tidak dapat dicapai oleh pemimpin generasi pertama klan ikan Xianhai. Namun pemimpin generasi pertama